channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @restu wiratmaja. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tradisi Penumbalan Anak Pertama. Diawali dari seorang keluarga yang memiliki usaha yang baik dan melonjak omsetnya di setiap hari. Sebut saja namanya Pak Bambang dan juga Ibu Lastri. Keduanya memiliki bisnis yang berbeda-beda, namun tujuan mereka tetap sama. Pak Bambang berjualan di dekat pasar, sedangkan Bu Lastri hanya mengandalkan sosial media sebagai alat bantu penjualannya. Keduanya sukses mendapatkan banyak sekali keuntungan dari masing-masing penjualannya. Suatu hari bapak dari Pak Bambang mendatangi rumahnya sambil membawa istri tercintanya bernama Ibu Sartika. Sedangkan bapak dari Pak Bambang bernama Pak Atmojo. Mereka berdua bermaksud untuk membicarakan kehidupan masing-masing. "Bagaimana kabarmu nak?" tanya Bu Sartika. "Baik Bu, Ibu sama Bapak bagaimana kabarnya?" tanya balik Pak Bambang. "Baik nak, alhamdulillah." Lastri membawakan hidangan ke arah mereka bertiga. "Monggo, silakan dimakan," ucap Lastri. Bu Sartika mengangkat cangkir yang berisi teh itu terlebih dahulu. "Aku datang ke sini karena ada hajat yang ingin disampaikan secepatnya," ucap Bu Sartika. "Hajat apa Bu?" tanya Pak Bambang. Bu Sartika menyeruput kopi itu dengan tenang, elegan dan mempesona, layaknya menyeruput kopi kaum keraton yang begitu mewah. "Kamu tahu, kita sudah berada di keturunan yang ke-10 dan itu jatuh kepada kamu," ucap Bu Sartika. "Keturunan ke-10? tanya Lastri. "Keturunan kami secara turun-temurun sangat taat kepada Nyai Ratu Roro Kidul. Begitu juga dengan ketentuan yang harus dilakukan oleh keturunan ke-10. Dia harus menjalani tirakat untuk merawat tradisi yang sudah sejak lama dilakukan oleh para leluhur kami," ucap Pak Atmojo. "Merawat tradisi apa Pak?" tanya Lastri dengan lembut. Pak Atmojo berdiri tegak dan menatap dengan kuat langit-langit rumah. "Tradisi kami adalah menumbalkan anak pertama agar anak kedua dan ketiga bisa selamat," jelas Pak Atmojo. "Hah?" teriak Lastri. Lastri didapati sedang hamil. Entah mengapa semenjak mendengar itu perutnya begitu sangat sakit. "Pak, ini hayalan semata kan?" tanya Bambang sambil menghadap ke arah Pak Atmojo. "Kamu tidak tahu nak, bapak sama ibu itu sudah dijadikan pelayan oleh Nyi Ratu," jelas Pak Atmojo. Bambang menampakkan wajah sedihnya ke arah ibunya, yaitu Bu Sartika. "Bu, ini bohong kan?" tanya Bambang. "Mas, apa maksudnya ini Mas? Apa benar yang dikatakan oleh Bapak?" tanya Lastri sambil memegangi kedua tangan Bambang. "Lastri, kamu tidak usah ikut campur," jawab Bambang. "Apa? Aku tidak usah ikut-ikutan? Kamu kebangetan Mas. Ini anakmu Mas, ini anakmu," tangis Lastri. Pak Atmojo menarik Lastri dan membiarkannya untuk duduk lalu meminum teh yang telah dihidangkan oleh dirinya. "Minum dulu Nduk, kamu tidak usah kaget dengan tradisi keluarga kita," ucap Pak Atmojo dengan tenang. "Lastri, kamu harus persiapkan itu dari sekarang, paham?" ucap Bu Sartika. Itu membuat Lastri menambah benci akan keluarga Bambang.
Bagaimana denganmu, nak? Kamu sudah enakan? Tanya Pak Atmojo kepada Bambang yang terlihat masih belum menerima konsekuensinya. Mas, tanya Lastri. Aku terima itu, Pak, jawab Bambang. Lastri berteriak kencang. Dia pergi ke kamar sambil membanting pintu dengan kencang. Brak! Pak Atmojo dan Bu Sartika hanya mengelus dada melihat sikap Lastri yang emosional itu. Nak, bertahanlah sampai ritual itu selesai. Kamu akan hidup serba dengan kecukupan. Hanya sehari saja Pak Atmojo dan Ibu Sartika menginap di rumah Bambang dan Lastri. Keduanya langsung pamit karena ada beberapa hal yang harus mereka kerjakan di rumahnya yang berada di daerah Jawa Timur. Namun rasa kepedulian Lastri semakin menghilang mendengar anak pertamanya akan dijadikan tumbal. Lastri sangat terpukul. Dek, kamu masih marah? Tanya Bambang. Lastri terdiam sambil mengelus-ngelus perutnya. Dia pun berucap sendiri seperti orang yang kehilangan akalnya. Aku tidak tahu mengapa neraka diciptakan hanya untuk orang-orang yang tidak pernah berdosa, ucap Lastri. Dek, tidak begitu. Kamu jangan salah penilaian tentang orang tuaku, jawab Bambang. Dan aku tidak tahu mengapa Tuhan menciptakan manusia yang memiliki jiwa iblis di dalamnya. Anak ini adalah darah dagingku. Aku tidak akan membiarkan anak ini menjadi korban tumbal atas adat keluarga anak itu, ucap Lastri. Brak! Teruslah bicara, teruskan ocehanmu. Lastri memegangi pipinya yang tertampar keras oleh tangan kuat Bambang. Aku tidak sanggup hidup lagi. Di zaman yang serba modern ini, kenapa masih ada manusia yang berhati keras? Jelas Lastri. Bambang semakin geram. Dia pun mencoba untuk meyakinkan Lastri agar mendengarkan segala nasihat dan perkataannya. Kamu tahu, aku juga tidak mau anak ini dijadikan korban. Tapi apalah daya, aku ini telah ke-10. Aku tidak bisa menolaknya. Jika tidak, Nyi Ratu akan marah dan menarik seluruhnya, jawab Bambang. Lastri menatap wajah Bambang dengan tajam. Aku tidak peduli, Mas. Aku hanya percaya Tuhan. Aku tidak ingin menjeburkan diri kepada adat istiadat leluhurmu yang musyrik itu. Kamu tahu betapa sakitnya hatiku mendengar ucapan kotor ayahmu itu, jelas Lastri. Bambang mencoba menenangkan dirinya dengan diam. Mengapa kamu menuruti hal yang haram, Mas? Apakah di dunia ini pasokan halalmu sudah habis? Apakah hanya jalan itu satu-satunya agar keluargamu, kamu dan aku bisa bahagia? Apakah kamu tidak rindu dengan suara tangisan bayi kecil yang merengek meminta pelukan hangat bapaknya? Ujar Lastri. Bambang meneteskan air mata penyesalannya. Dia berada di kondisi si malakama, menolak salah dan menerima pun tidak bisa. Aku yakin, Mas, suatu saat kamu akan menyesal dengan perbuatanmu. Kamu akan kehilangan permata yang indah di dunia ini demi batu kerikil tajam yang menusuk itu. Bambang meninggalkan Lastri sendirian. Lastri masih mengelus-ngelus perutnya sambil berucap, Nak, kamu jangan takut ya. Bunda ada di dekatmu. Ketika hari kelahiran itu tiba, jangan takut, Nak. Bunda akan ada di sisimu, jelas Lastri. Sementara itu Bambang pergi ke pasar untuk berjualan. Lastri ditinggalnya begitu saja. Lapak Bambang tidak bisa dibilang sangat strategis. Karena itu Bambang selalu mendapatkan keuntungan yang besar dengan posisinya yang sangat strategis itu. Bang, istrimu sudah berapa bulan? Tanya Suparno, orang yang berjualan di dekat lapaknya. Sebentar lagi melahirkan, jawab Bambang. Bang, kenapa dengan wajah kamu? Kok agak murung? Tanya Suparno. Tidak apa-apa, aku hanya kurang istirahat. Bagaimana kabar istrimu? Tanya Bambang. Istriku juga sebentar lagi akan melahirkan.
Kayaknya jarak kelahiran istriku dan istrimu sangat dekat deh, jawab Suparno. Bambang hanya terdiam. Dia tidak memilih untuk membahas lebih jauh mengenai kelahiran anak pertamanya. Kamu tahu mitos orang dulu, kalau anak pertama itu rawan akan tumbal. Apa kamu tidak takut? Tanya Suparno. Maksudnya? Bambang pura-pura tidak mengerti mengenai pembahasan Suparno. Dahulu ada satu keluarga yang melakukan pesugihan Nyi Ratu Kidul. Lalu orang tuanya menumbalkan anaknya demi kepentingan pribadinya. Aku harap itu hanya mitos, jelas Suparno. Hati Bambang ingin berkata bahwa cerita itu benar adanya dan sangat nyata. Dan untuk mendapatkan anak kedua dan ketiga, dia harus bersetubuh dengan siluman ular agar mampu mendapatkan anaknya kembali serta kekayaannya, jelas Suparno. Tahun berapa itu? Tanya Bambang. 1970 silam kayaknya. Suparno mendekati Bambang yang tampak terkejut mendengar cerita yang berkembang di saat itu juga. Kamu kenapa, Bang? Apa ada yang salah dengan ucapanku? Tanya Suparno. Mas, apa Mas tahu di mana rumah keluarga itu? Apa Mas tahu? Tanya Bambang. Kan itu cerita lama. Bambang hanya bisa merenungi segala perkataan Suparno terhadapnya. Kenapa muka kamu ketakutan? Tanya Suparno dengan lirih tepat di telinga Bambang. Apa maksudmu, Mas? Tanya Bambang. Apa jangan-jangan kamu bagian dari keluarga itu? Atau kamu memang keturunannya? Ucap Suparno. Bambang memasang ekspresi wajah yang penuh ketakutan. Dia kembali ke kiosnya dan berusaha melupakan apa yang telah dikatakan oleh Suparno. Namun hati Suparno sangat yakin bahwa Bambang menyimpan rahasia yang belum diketahui olehnya. Kembali ke rumah Ibu Sartika dan juga Pak Atmojo. Setiap tahunnya Nyi Ratu mendapatkan banyak tumbal dari segi letak kesepakatan awal. Karena itu kita juga tidak bisa memprediksi datangnya waktu tumbal itu tiba, jelas Ibu Sartika. Kesepakatan awal memang sangat membingungkan bagi kita. Itu bukan kesalahan kita, namun itu sudah menjadi alur cerita kehidupan kita. Segala nasib, tujuan, dan kehendaknya sudah berjalan dengan sempurna di bawah titah Nyi Ratu, jelas Ibu Sartika. Mengenai anak pertama, apakah kita menumbalkannya tepat setelah melahirkan? Pertanyaan Pak Atmojo ini membuat Ibu Sartika tertawa kencang. Tampaknya Pak Atmojo belum memahami sedikit pun tentang apa yang dikatakan olehnya. Kau tak pernah memahami orang lain? Itulah mengapa untuk memahami diri sendiri pun kau tidak bisa, jelas Ibu Sartika. Aku jelaskan kembali. Nyi Ratu akan menyiapkan waktunya ketika kembang mulai berguguran dan laut pantai tidak tampak pasang dan juga tidak tampak surut. Lalu bau pasir pantai sangat harum untuk dijadikan langkah bijaksana seorang ratu, yaitu Ratu Kidul, jelas Ibu Sartika. Jadi kesimpulannya hanya satu, tepat di waktu itu kekayaan kita akan menambah. Semua yang terikat dengan kita akan menjadi tarikan tumbal bagi kita sendiri. Jangan heran jika nanti ada teman dekat Bambang yang anaknya akan dijadikan tumbal. Itu karena ikatan hubungan, jelas Bu Sartika panjang lebar. Pak Atmojo sangat ngeri mendengarnya. Dia seperti melihat sosok iblis yang begitu nyata di hadapannya. Persiapkanlah untuk besok, karena kemungkinan kembang-kembangan akan bermekaran dan bau pasir pantai sudah tercium jelas, jelas Ibu Sartika. Akan aku siapkan, jawab Pak Atmojo. Kita kembali lagi di pasar pada siang hari. Suparno sudah siap untuk menutup warung, namun tidak untuk Bambang. Dia masih sibuk dengan kondisinya yang belum siap untuk pulang. Mas, pulang tidak? Tanya Suparno. Kamu duluan aja, aku masih ngitungin dulu, jawab Bambang.
Suparno tampak curiga dengan keadaan Bambang yang seakan seperti merasa tertekan dengan sesuatu. "Oh, ya sudah, aku pulang. Jangan lupa, istri kamu nungguin di rumah," ucap Suparno. Bambang memasang wajah cuek dan tidak peduli. Dia hanya mementingkan uang, uang, dan uang. "Walah, pengeluaran kok lebih banyak ya? Sama sekali tidak ada bedanya," keluh Bambang. Dia pun bersiap-siap untuk menutup kiosnya dan kembali ke rumah. Di rumah Suparno, Suparno terkenal dengan pria yang sangat mencintai istrinya. Apapun itu, dia juga sangat menantikan kelahiran anaknya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Sudah makan, Dek?" tanya Suparno. "Sudah, Mas," jawab Yeni. Suparno menciumi perut Yeni yang di dalamnya terdapat buah hati yang selalu dia nanti-nantikan kehadirannya. "Nak, sebentar lagi kamu keluar. Aku tidak mau maksain kamu menjadi pemain bola atau polisi. Aku mau kamu nurut sama orang tua dan pilihlah kehidupanmu," senyum Suparno. Yeni tersenyum sekaligus terharu mendengarnya. Mas tidak mau makan dulu?" tanya Yeni. "Mas masih kangen sama anak kita yang ada di dalam sana. Dia lagi ngapain ya?" tanya Suparno. "Haha, Mas ini, ayo makan. Aku suapin mau nggak?" tanya Yeni. "Kamu mau suapin aku?" Betapa girangnya Suparno mendapati istri seperti Yeni yang cantik, baik hati, dan juga penurut, serta mengerti akan keadaan suaminya. "Iya Mas, aku suapin kok. Asik, sudah lama Dek, kita tidak main suap-suapan. Terakhir kali pas masa pacaran dulu." Hehe, senyum Suparno. Yeni tertawa mendengar nostalgia masa pacaran dulu. Keduanya dipertemukan di suatu tempat yang sangat indah dan berkesan terhadap keduanya. Kita menuju ke rumah Lastri. Lastri, kok pintu depan kebuka gitu aja? Kalau ada maling yang masuk gimana?" teriak Bambang. Lastri keluar dari kamar dengan menggunakan mukena. Tampak perut buncitnya yang sudah membesar. Dia langsung menutup pintu dan kembali lagi ke kamar. Bambang yang melihat tingkah aneh istrinya itu langsung naik darah dan menggedor-gedor pintu kamar Lastri. "Buka pintunya, buka sekarang!" teriak Bambang. Lastri membuka pintu kamarnya dan menatap cuek amarah Bambang. "Kamu kenapa? Ada suamimu baru datang, bukannya disiapkan kopi atau makanan, ini malah fokus ngaji. Pintu depan dibuka lebar. Gimana kalau ia ada maling? Kamu mau tanggung jawab?" teriak Bambang. "Udah Mas, kamu tuh datang-datang berisik. Kamu mau apa sekarang?" tanya Lastri. Bambang mendekatkan wajahnya ke wajah Lastri sambil berucap, "Kamu mau anakmu dijadikan tumbal? Jika tidak mau, turuti kemauanku," ucap Bambang. Ekspresi wajah Lastri berubah menjadi sangat ketakutan. Dia terus memegangi perutnya. "Buatkan aku kopi, sekarang," pinta Bambang. Lastri pun membuatkan kopi untuk Bambang. Di sela-sela Bambang sedang termenung, dia teringat akan perkataan kedua orang tuanya. Pikirannya terbenam sesaat ketika Lastri hadir sambil menyuguhkan kopi. "Sebentar, aku ingin bicara denganmu," ucap Bambang. Lastri duduk di hadapan Bambang. "Kau tahu, hari-hari ini aku sedang memikirkan keselamatan anak yang berada di perutmu itu. Aku tidak tahu harus berbuat apa selain menyerahkan semuanya kepada kedua orang tuaku. Namun dengan kondisi mentalmu yang sekarang, aku merasa sangat kasihan," jelas Bambang. Lastri tetap terdiam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun di hadapan Bambang. "Kau tahu, Yeni, istri Suparno, sebentar lagi akan melahirkan," jelas Bambang. Bambang melanjutkan perkataannya. "Aku tahu naluri perempuan saat mendengar kabar anaknya akan dijadikan tumbal." Bambang memegangi kedua tangan Lastri. Namun Lastri menariknya kembali dan mencoba untuk menghindar dari Bambang. "Kamu masih mencintaiku kan?"
Tanya Bambang. Lastri pun memberanikan diri untuk menatap Bambang. Apakah cinta bisa disertakan dengan rasa sakit yang aku rasakan? Jawaban Lastri itu membuat Bambang terenyuh. Aku akan menjadi seorang ibu dan kau akan menjadi seorang ayah. Mengapa kita tidak pernah mensyukuri hal besar yang Tuhan berikan? Mengapa hanya harta yang menjadikan patokan kebahagiaan kita? Kenapa? Tanya Lastri. Aku tahu ini berat, namun aku telah ke-10. Tidak mungkin aku melanggar pantangan keluargaku sendiri, jelas Bambang. Kalau begitu, mengapa tidak kau ceraikan aku? Apa itu membuatmu juga akan menjadi ambisius yang terus mengejar anak ini? Tanya Lastri. Apa kamu gila? Anakmu adalah tujuan dari kita semua, jelas Bambang. Jika itu memang tujuanmu, aku tidak akan membiarkan tanganmu untuk menyentuh jari jemari anak ini ketika dia telah lahir, jawab Lastri. Dia pun pergi meninggalkan Bambang seorang diri. Betapa sakitnya hati Lastri ketika diketahui pernikahan di antara keduanya adalah karena pesugihan semata. Bambang sendiri tidak percaya bahwa kehadiran orang tuanya dalam kehidupan barunya ini memberikan tekanan mental bagi Lastri. Pantas saja ibunya pernah mengatakan sesuatu rahasia tentang wanita yang harus dinikahinya. Ibu Sartika pernah berkata, menikahlah dengan seorang wanita yang bodoh. Dia akan mencintai suaminya lebih dari apapun. Jika telah hamil, persiapkan dirimu untuk menjadi penerus dari keluarga yang mengabdikan diri kepada tuanmu. Dan Bambang baru sadar bahwa tuannya adalah Nyi Ratu Kidul. Sejak puluhan tahun yang lalu, leluhurnya telah menjadi abdi dari Nyi Ratu Kidul. Dan ketika keturunan ke-10 ingin memiliki keturunan lagi, pilihannya ada dua. Ambil anaknya di masa hamil atau setelah melahirkan. Masa kelahiran Lastri akan tiba. Begitu juga persiapan yang telah dilakukan oleh Bambang telah matang. Semenjak diketahui Lastri akan melahirkan, Bambang menjadi sangat perhatian terhadap Lastri. Dia seringkali menemani Lastri dan mengikuti segala apa yang diinginkannya. Begitu juga dengan Ibu Sartika dan juga Pak Atmojo. Mereka berdua sering sekali mengunjungi Lastri pasca kelahirannya. Tepat di malam Jumat, Lastri mengeluarkan akan perutnya. Hal ini mengundang kedua orang tua Bambang untuk melakukan persalinannya secara tertutup. Kita tidak usah membawa Lastri menuju rumah sakit, biar aku saja yang melakukan proses persalinan, jelas Bu Sartika. Bu, apa tidak terlalu mencurigai terhadap warga dan yang lainnya? Tanya Pak Atmojo. Justru dengan dalih inilah kita bisa mengatakan kelahiran Lastri adalah kelahiran yang gagal. Ketika bayi ini telah lahir, Nyi Ratu akan mencium bau darah yang menempel di tubuh bayi ini. Karena itu, aku tidak ingin jika kelahirannya berada di rumah sakit karena akan sulit menyerahkan bayi ini kepada Nyi Ratu, jelas Bu Sartika. Pak Atmojo hanya menuruti apa yang dikatakan oleh Bu Kartika terhadapnya. Berada di penghujung kelahiran, Lastri sangat tersiksa. Dia belum mengerti sama sekali mengapa dirinya belum juga dibawa ke rumah sakit. Sabar dek, sebentar lagi orang yang membantu persalinanmu akan datang, jelas Bambang. Hah? Kau menggunakan dukun? Tanya Lastri. Tidak ada waktu lagi. Aku tidak ingin terlalu banyak resiko terhadap masa kelahiranmu, jelas Bambang. Akhirnya masuklah dua orang misterius. Si dukun itu menggunakan penutup wajah dan tampak sangat misterius. Padahal dukun itu adalah Ibu Sartika sendiri. Silahkan Mbah, ucap Bambang. Sedangkan satu orang lagi menyiapkan air hangat di dalam wadah. Kelahiran pun tiba. Lastri dengan sekuat tenaga mendorong bayi itu agar keluar dari dalam perutnya. Dukun itu mencoba untuk mempermudah Lastri agar mengeluarkan bayi tersebut. Nafas Lastri sudah tidak kuat untuk mendorong bayi itu.
Namun anehnya, di sela-sela lemahnya tubuh Lastri, bayi itu justru keluar dengan selamat dan memekikkan tangisan yang selama ini dirindukan oleh Lastri. "Bayiku," ucap Lastri terhadap dukun yang membantu persalinannya. Dukun itu adalah Ibu Sartika, membawanya langsung menuju keluar kamar. Lastri heran bagaimana bisa dukun itu langsung membawanya, sedangkan dirinya belum melihat wajah dari anaknya. "Mau kau bawa kemana bayiku?" tanya Lastri. Dukun itu membuka penutup wajahnya dan berkata, "Aku ingin menumbalkannya kepada Nyi Ratu. Terima kasih telah menyelamatkan keluarga kami," jelas Ibu Sartika yang menyamar sebagai dukun beranak itu. Ibu, teriak Lastri. Ibu Sartika tersenyum kepada Lastri dan membawanya keluar dari kamar. Lastri berteriak dan meminta kepada suaminya Bambang untuk mengambil bayi tersebut. Bambang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya terdiam sambil menempelkan dahinya ke tembok. Kemudian Pak Atmojo mendekatinya seraya berucap, "Sabar nak, kamu tidak sendiri. Temanmu juga akan mengalami nasib yang sama," ucapnya. Bambang kaget mendengarnya. "Maksud Bapak?" tanya Bambang. "Semua yang berhubungan denganmu akan dijadikan korban dari tumbal ini. Jadi tidak usah bersedih berlebihan," jelas Pak Atmojo. Bambang langsung mengingat Suparno yang istrinya Yeni sedang melakukan persalinan juga. "Bapak juga mengambil anak dari temanku. Kenapa Pak? Dia tidak salah. Dia tidak ada hubungannya dengan ini," teriak Bambang. "Sudah kubilang, kita adalah abdi dari Nyi Ratu. Semua yang berhubungan dengan kita akan mati," ucapnya sambil tersenyum. Bambang langsung berlari ke arah kamarnya. Dia melihat tubuh Lastri sudah memucat. Bambang pun langsung membawanya ke rumah sakit dengan bantuan warga. Sedangkan Pak Atmojo dan Ibu Lastri, mereka berdua membawa bayi itu ke suatu tempat dan hanya menyisakan bercak darah di lantai. Ketika tiba di rumah sakit, isak tangis memenuhi kamar tempat Yeni melakukan persalinan. Bayi itu dinyatakan tewas. Sebelumnya bayi itu tampak sehat dan tidak ada tanda-tanda akan meninggal dunia. Suparno yang paling terpukul akal hal ini, dia tidak tahu bagaimana bisa takdir buruk memihak kepadanya. "Dok, kenapa bayiku meninggal? Aku baru saja mendengarkan tangisannya, tapi justru kenapa bayinya tidak selamat?" tanya Suparno kepada dokter yang menangani proses persalinan. "Maaf Pak, ini justru di luar perkiraan kita. Kami meyakinkan bayi itu selamat, namun ketika bayi itu kami bawa untuk dibersihkan darahnya, tiba-tiba detak jantung bayi itu terhenti total," jelas dokter. "Tidak mungkin dok, tidak mungkin. Ini sangat mustahil," jelas Suparno. "Maaf Pak, kami telah melakukan yang terbaik. Justru ini yang disayangkan bagi kami, karena hal aneh yang tiba-tiba hadir dalam dunia medis," jelas dokter. "Hal aneh? Apa maksudnya Pak?" tanya Suparno penasaran. "Sepertinya Bapak telah terikat oleh sesuatu yang menyebabkan bayi ini meninggal." Suparno mengingat-ingat ikatan apa yang dimiliki olehnya terhadap seseorang. "Ikatan? Maksudnya?" tanya Suparno. "Kasus ini bukanlah sekali Pak. Terkadang ada juga yang melakukan tindak kejahatan tanpa diketahui. Kami menyebutnya sebagai korban dari tumbal pesugihan." Suparno langsung mengingat Bambang yang beberapa waktu pernah membahas mengenai tumbal anak pertama. "Jangan-jangan," ucap Suparno. "Permisi Pak, kami bertugas dulu," pamit dokter itu. Suparno langsung berlari ke arah kamar istrinya. Dia melihat istrinya masih menangis dan menyesali nasibnya. "Mas, kenapa bayi kita meninggal?" tanya Yeni sambil memegangi perutnya. "Yeni,
ucap Suparno sambil meneteskan air mata sedihnya. "Mas, bayi kita meninggal," ucap kembali Yeni. Suparno pun duduk di lantai dengan pikiran kosong, sedangkan Yeni masih terus berteriak sebagai tanda belum menerimanya takdir yang telah diberikan kepadanya. "Ini tidak mungkin. Apakah bayiku juga dijadikan korban tumbal pesugihan? Tapi siapa yang melakukan ini?" tanya Suparno dalam dirinya sendiri. Di satu sisi Bambang juga berada di IGD. "Dek, bertahan," ucap Bambang ketika membawa Lastri ke IGD bersama dengan petugas rumah sakit yang turut membantu Lastri menuju IGD. Setelah berada di ruangan IGD, dokter tidak memperbolehkan Bambang untuk masuk. Dia pun menunggu di luar ruangan. Dalam benaknya, Bambang masih memikirkan nasib dari bayinya dan juga nasib dari bayi Suparno yang dikatakan akan menjadi tumbal juga. Di sela-sela buntunya pikiran Bambang, dia pun berjalan menuju luaran untuk sekedar mencari warung dan menenangkan di sana. Namun dari kejauhan Bambang melihat Suparno yang sedang terduduk lesu di sebuah warung. Bambang pun menghampiri Suparno dan bertanya apa yang terjadi dengan persalinan istrinya. "Noh, gimana anakmu?" tanya Bambang. Suparno terkejut jika Bambang menghampirinya. "Kamu berani-beraninya muncul di hadapanku," teriak Suparno. "Noh, kamu kenapa?" tanya Bambang. "Anakku mati," jawab Suparno. Bambang hanya terdiam dengan tubuh yang melemas ketika kata itu benar diucapkan oleh mulut Suparno sendiri. "Orang tuamu adalah keturunan yang dibicarakan oleh orang terdahulu. Orang tuamu telah berdosa besar akan hal ini. Kembalikan nyawa anakku," teriak Suparno. Bambang masih mengingat perkataan bapaknya mengenai ikatan yang dia miliki terhadap Suparno. "Anakku mati karena tumbal pesugihan turun-temurun orang tuamu. Kamu harus bertanggung jawab, Bang. Kembalikan nyawa anakku sekarang juga." Suparno menangis di hadapan Bambang. Rasanya Suparno telah gagal menjadi seorang ayah. Begitu juga dengan Bambang. Keduanya gagal menjadi seorang ayah karena tumbal yang harus diterima oleh Bambang sebagai keturunan ke-10 dari keluarganya. Anak pertama harus dijadikan tumbal dan itu tidak hanya satu korban yang akan berjatuhan, melainkan siapa saja yang terikat oleh orang yang akan dijadikan tumbal. "Noh, maafkan aku," ucap Bambang. "Maaf? Kau pikir maafmu bisa mengembalikan nyawa anakku?" tanya Suparno dengan wajah marahnya kepada Bambang. Suparno pun menarik kerah baju Bambang dan berencana untuk menghajarnya. "Kamu sudah tahu ini kan?" tanya Suparno. Apa maksudmu, Noh?" tanya Bambang. "Kamu tahu kan bahwa anakku juga akan dijadikan tumbal keserakahan orang tuamu?" tanya Suparno. Bambang menunduk lesu, dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari Suparno. "Kau tahu kan?" tanya Suparno lagi. Bambang memegang erat kedua tangan Suparno. "Maaf, Noh," jawab Bambang. "Jawab pertanyaanku," teriak Suparno. Bambang melepaskan kedua tangan Suparno dan berucap, "Bukan hanya anakmu yang dijadikan tumbal, tapi anakku juga. Jadi berhenti untuk mengeluh," teriak Bambang. Suparno terkejut mendengar itu. Dia kemudian mendorong Bambang dan menendangnya berkali-kali. "Jangan kau kaitkan aku dalam masalah pribadimu, setan," teriak Suparno. Bambang tidak membalas satupun tendangan atau pukulan yang diarahkan oleh Suparno kepadanya. Menurutnya ini ialah resiko yang akan diterimanya dari keserakahan kedua orang tuanya. Di satu sisi di rumah Bu Sartika dan Pak Atmojo, keduanya telah siap melakukan ritual untuk menyerahkan bayi itu kepada Nyi Ratu.
Tepat esok hari harta berlimpah akan datang dan melanjutkan untuk mencari tumbal berikutnya agar keturunannya kekal akan kekayaan. Para warga berdatangan menuju rumah Lastri yang diketahui anak pertamanya telah meninggal dunia. Mereka turut mengucapkan duka cita yang mendalam karena kejadian tersebut. "Pak Bambang, kami turut berduka cita atas kematian anak Bapak. Semoga Allah menempatkan sebagai penolong Bapak kelak di surga nanti," jelas salah satu warga. Pak Bambang hanya mengamininya saja, berbeda dengan Lastri yang masih dengan tatapan kosong. "Dek," ucap Bambang. Tangan Lastri meraba-raba ke lantai seperti ingin mengambil sesuatu yang dia kira sebagai bayi. "Anakku," ucap Lastri. Para warga menengok tingkah Lastri dengan aneh dan penuh pertanyaan. Bambang segera menarik tangan Lastri dan berujar kepadanya. "Bayi kita telah meninggal," jelas Bambang. "Tidak Mas, bayiku masih hidup. Aku masih mendengar suara tangisannya. Suaranya masih terdengar di telingaku," ucap Lastri. "Lastri, sadar, bayi kita telah meninggal dunia," ucap Bambang. Lastri menggeleng-gelengkan kepalanya. "Tidak Mas, aku tidak yakin dia sudah meninggal. Aku masih mendengar suaranya. Nina Bobo." Para warga mengira Lastri telah gila dan kehilangan anaknya. Kemudian Bambang membawa Lastri ke dalam kamarnya. Suasana duka cita berubah menjadi sebuah pertentangan luar biasa. Lastri pun berteriak-teriak dan menolak untuk masuk ke dalam kamar. Dia juga memaki orang tua Bambang karena diklaim telah membunuh bayinya. Bambang tetap memaksa memasukkan Lastri ke dalam kamarnya. Ia tidak tega manakala kehormatannya dijatuhkan oleh istrinya sendiri. Walaupun begitu, para warga telah mengetahui isi hati Lastri yang menginginkan perdamaian dalam hatinya. Dia juga menginginkan ketenangan serta keadilan di dunia ini terhadap orang-orang yang sengaja menghancurkan hidupnya demi ambisi dan keinginan butanya. Hari itu adalah hari paling terburuk bagi Bambang sendiri. Dia telah mengalami berbagai macam ketakutan dalam dirinya sendiri. Bahkan untuk menengok Lastri yang dia kunci di dalam kamar pun Bambang tidak segan untuk ke beberapa kalinya. Pak Atmojo dan Bu Sartika pun mengunjungi kediaman Lastri dan juga Bambang. Namun ada yang aneh, kunjungan kali ini menebarkan bau busuk di sekitaran rumahnya. Ada yang bilang setiap pelaku pesugihan melakukan ritual penumbalan, darah yang menetes atau dijadikan sebagai tumbal belum sepenuhnya menghilang dan masih tercium oleh orang-orang yang memang mampu untuk menciumnya. Kedatangan orang tua Bambang ini hanya kunjungan biasa. Mereka berdua menanyakan tentang kabar Lastri. Bambang menjelaskan bahwa Lastri masih dalam keadaan shock berat dan belum mau bertemu dengan siapa-siapa. Pak Atmojo kemudian menekankan kepada Bambang agar segera melakukan ritual berikutnya. Ritual ini sangat berat bagi Bambang serta kedua orang tuanya. Namun jika memang tidak bisa dijalankan, maka keluarganya akan terkena tulah atau bencana tersendiri. "Ritual ini belum selesai," ucap Pak Atmojo. "Apalagi Pak, Bapak dan Ibu tidak tahu kita sedang berduka. Kenapa banyak sekali ritualnya?" tanya Bambang. "Ritual ini adalah puncak dari segala ritual dan hanya bisa dilakukan oleh dirimu sendiri," jelas Pak Atmojo. Bambang menyimak penjelasan Pak Atmojo. "Kamu harus melakukan persetubuhan dengan Nyi Ratu di setiap malam Jumat Kliwon saat tengah malam. Sediakan kamar khusus agar rencana ini tidak diketahui oleh istrimu," jelas Pak Atmojo. Ritual terakhir adalah melakukan persetubuhan.
Tentu saja Bambang terkejut mendengar hal itu. Bu Sartika memegangi kedua tangan Bambang. "Pilihlah sekarang, Nak. Apakah kamu ingin memilih istrimu atau kedua orang tuamu?" tanya Bu Sartika. "Bu, aku tidak bisa," jawab Bambang. "Kamu bisa. Ini adalah puncak ritual kita," ucap Pak Atmojo. Puncak dari ritual yang harus dijalankan agar harta dan kekayaan bisa berada di genggaman orang tuanya. Puncak dari ritual yang harus dijalankan agar harta dan kekayaan bisa berada di genggaman orang tuanya adalah Bambang harus melakukan persetubuhan dengan Nyi Ratu. Jawaban Bambang masih sama. Dia tetap menolak karena melihat kondisi psikis Lastri yang sudah rusak. Dia juga ingin menyudahi hal itu terjadi, namun tidak sama dengan yang pertama. Ritual puncak ini harus dilakukan secara suka sama suka dan tidak ada paksaan. Lalu kemudian saat tengah malam tiba, suara ketukan pintu itu menggema di telinga Lastri. Dia terbangun dan melihat kondisi kamar yang sumpek. Matanya menangkap bayang-bayang yang bergoyang di setiap sudut. Lastri mengucek kedua matanya dengan cepat. "Ini jam berapa?" tanya Lastri. Dia melihat jam dinding telah menunjukkan pukul 1 pagi. Kamar masih terkunci dan membiarkan Lastri seorang diri di dalam kamar. Sambil merenungkan nasib bayinya yang belum tahu kabar kelanjutannya, Lastri pun ingin tahu siapa yang mengunjungi rumahnya di pagi buta seperti ini. Dia tidak pernah kedapatan tamu manapun yang datang ke rumahnya di waktu yang sangat pagi ini. Lastri tidak pernah tahu apa yang terjadi di luar sana. Dia melangkah menuju pintu kamar dan mendapati sebuah percakapan lirih yang dia yakini adalah suara suaminya, yaitu Pak Bambang. Kemudian Lastri segera menempelkan daun telinganya ke pintu dan menangkap beberapa kalimat aneh yang belum pernah ia dengar sebelumnya. "Jangan lupa dengan ritual akhirmu. Tubuhmu akan dijadikan tebusan dari orang tuamu," ucap seorang wanita yang sedang membahas ritual akhir. "Iya Nyi, aku mengerti," ucap Bambang. Lastri pun mencoba untuk menggertak dengan membuka pintu dengan paksa. Namun ternyata ia sadar bahwa wanita itu bukanlah seorang manusia, melainkan sebuah perjanjian akhir dari keluarga kedua orang tua Bambang. Lastri menyadari langkah kaki Bambang menuju kamar. Dia pun kembali ke kasur dan berpura-pura tidur. Ceklek, pintu terbuka. Bambang masuk dengan mengendap-endap. Langkahnya agak pelan, ia menuju ke kasur Lastri. Lastri memejamkan kedua matanya secara rapat dan berdoa di dalam hati agar dijauhkan dari mara bahaya yang akan mengancamnya. Tangan Bambang memegangi pundak Lastri. Dia melihat Lastri masih tertidur, padahal Lastri hanya memejamkan kedua matanya dan berpura-pura tidak mengetahui akan obrolan tadi. "Dek, kamu masih tidur?" tanya Bambang. Dia pun membelai rambut Lastri dengan kasih sayang. Namun tidak bagi Lastri. Belayan itu adalah belayan menyakitkan yang pernah ia rasakan. "Sebentar lagi kita akan menyelesaikan ini, jadi mohon bersabar." Bambang mencium kening Lastri dan berucap kembali, "Aku tidak akan mengeluarkan setetes air hina pun untuknya, karena persetubuhan ini adalah persetubuhan bersyarat tanpa menyebabkan keharusan untuk bernafsu tinggi," ucap lelaki biadab itu, yaitu adalah Bambang. Nafsu tetaplah nafsu, tidak ada yang namanya nafsu bersyarat, walaupun itu adalah sebuah perjanjian akhir dari keluarga Bambang.
Kemudian Bambang berjalan meninggalkan Lastri. Betapa sakitnya hati Lastri setelah mengetahui karakter sebenarnya dari Bambang. Lastri meneteskan air mata. Dia merasa ini adalah akhir dari sebuah perjalanan hidupnya. Setelah ditinggal anak pertama, Lastri akan merelakan suaminya berada di pelukan sosok wanita yang belum diketahui siapa sebenarnya itu. Keesokan harinya Bambang tidak mengunci kamar. Dia sengaja melakukan hal itu agar Lastri bisa bebas dan mengekspresikan kekalutannya selama seharian. "Dek, bangun," ucap Bambang. Lastri terbangun, namun ia terbangun bukan karena Bambang, melainkan bau busuk yang dikeluarkan dari Bambang. "Mas, kamu habis keselokan?" tanya Lastri. "Tidak kok, Mas tadi tidur di kamar yang satunya. Mas tidak mau bangunin kamu," jelas Bambang. "Kamar lain? Apakah memang Bambang telah melakukan persetubuhan dengan sosok itu?" Lastri mulai berpikir buruk terhadap Bambang. "Kok ini bau busuk sekali ya?" ucap Lastri. "Hah? Bau busuk? Padahal Mas subuh tadi barusan mandi kok," jelas Bambang. "Mandi subuh? Tumben Mas." Bambang tidak bisa menjawab. Mandi subuh diidentikan sebagai mandi untuk membersihkan setelah melakukan persetubuhan. Lastri terbangun dan berencana untuk mengecek baju dan celana yang kemarin dikenakan oleh Bambang. "Baju sama celana kamu mana, Mas?" tanya Lastri. Udah aku cuci, Dek," jelas Bambang. "Cuci? Sejak kapan kamu nyuci baju dan celana kamu sendiri?" tanya Lastri. Bambang mencoba untuk membujuk Lastri agar tidak terlalu kepo dengan apa yang dilakukannya semalam tadi. "Kan kamu kecapean, aku tidak mau kamu kenapa-kenapa," jawab Bambang. Lastri tahu mata seorang laki-laki yang berbohong dengan mata seorang laki-laki yang jujur, karena wanita pada dasarnya menggunakan perasaan untuk memahami seseorang laki-laki. Sedangkan seorang laki-laki hanya menggunakan akal untuk mengetahui perempuan secara kilas balik. "Kamu mau makan?" tanya Bambang. "Enggak Mas, aku mau mandi dulu," jawab Lastri. "Oh, baiklah, Mas antar ya?" tanya Bambang. "Tidak usah Mas, kan biasanya juga aku mandi tidak dianterin." Bambang kebingungan untuk menghadapi Lastri yang realistis ini. "Oh ya, aku barusan mengganti air di bak mandi karena kemarin sangat kotor, jadi aku menggantinya," jelas Bambang. Lastri tidak peduli dengan kamar mandi. Dia hanya peduli dengan pakaian yang dikenakan oleh Bambang. Bukan itu saja, dia juga mencurigai sarung atau apapun. Lastri langsung menuju ke kamar mandi dan berupaya untuk mencari cara agar rencananya tidak terendus oleh Bambang. Dia pun melihat beberapa potongan bulu kemaluan yang diyakini sebagai bulu kemaluan Bambang. "Ini sejak kapan Mas Bambang mencukur bulu kemaluan?" Lastri mengingat-ingat ucapan semalam. Dia tahu benar bahwa Bambang berbicara dengan seorang wanita di waktu pagi. Mungkin dia juga akan menemukan beberapa teka-teki di dalam ruangan yang dikatakan sebagai tempat tidur Bambang selama ia mengunci Lastri di dalam kamar. Seusai mandi, Lastri langsung menuju kamarnya dan mengganti baju. Ia juga masih mencium bau busuk yang entah dari mana asalnya. Lastri pun menemui Bambang sedang berada di depan rumah sambil menatap ke arah warga. "Dek, udah selesai mandinya?" tanya Bambang. "Sudah Mas." Bambang bangkit dari duduknya dan mengajak Lastri untuk berkunjung ke rumah orang tuanya. "Dek, hari ini kita disuruh ke rumah ibu dan bapak. Kamu udah sehat kan?" tanya Bambang. Setiap kali ada suatu masalah janggal, pasti Bambang langsung mengajaknya ke rumah kedua orang tuanya. Katanya ada sesuatu penting yang akan diobrolkan oleh kedua orang tuanya, terkhusus kepada Lastri. Akhirnya Lastri pun menyetujui hal itu.
Namun sebelum berangkat, Lastri meminta Bambang untuk menunggu beberapa saat karena ia ingin bersiap-siap. Lastri mempercepat rencananya. Ia langsung menuju ke arah ruangan yang dimaksud. Namun ternyata ruangan itu terkunci. Aneh sekali. Baru kali ini ruangan itu dikunci. Apakah di dalamnya sangat rahasia sampai-sampai satu orang pun tidak boleh mengetahuinya? Lastri pun mencoba untuk bersabar. Dia akan mencari cara agar masalah ini terkuak dan menyelesaikan segala penderitaannya. "Dek, sudah selesai?" tanya Bambang dari arah depan rumah. Lastri menggagalkan rencananya. Ia harus lebih sabar sedikit agar rencananya tidak tercium. Kediaman rumah Bu Sartika dan Pak Atmojo daerah tidak disebutkan. Pak Atmojo dan Bu Sartika telah menunggu di depan rumah. Kali ini mereka berdua sangat sumringah dan menyambut Lastri layaknya orang penting baginya. "Bagaimana keadaanmu? Sehat?" tanya Bu Sartika. Tumben, kenapa Bu Sartika dan Pak Atmojo sangat berbeda sifatnya? Lastri tidak memperdulikan itu. Yang pasti ia sangat mengingat benar bahwa bayinya telah diambil oleh iblis wanita itu. "Ayo masuk, Nak. Ibu telah membuatkan makanan enak untuk kamu," jelas Bu Sartika. Lastri masuk ke dalam rumah. Namun begitu ia melangkahkan kakinya ke dalam rumah, perasaannya berubah drastis. Seperti ada yang menyorotnya dari berbagai arah. Seperti ada yang melihatnya dengan tatapan tajam yang bengis dan siap memangsa. "Kamu kenapa, Dek?" tanya Bambang. Lastri menengok ke segala arah ruangan. Dia mencari-cari sesuatu yang melihatnya dengan tatapan yang menakutkan itu. "Kamu sehat-sehat saja kan?" tanya Bambang. "Mas, apa perasaanku saja ya? Kok aku seperti dilihatin banyak orang, tapi tidak nampak wujudnya?" tanya Lastri. Perasaannya bukanlah hal yang salah. Perasaan itu menguat dan terus membuat Lastri ketakutan. "Lastri, ayo makan," ucap Bu Sartika. "Iya, Bu." Lastri berjalan ke meja makan. Segala hidangan makanan tersajikan secara rapi. Lastri kemudian disuguhkan makanan lengkap lauknya oleh Bu Sartika. "Makan yang banyak, nanti kamu harus kuat kalau mengandung lagi," jelas Bu Sartika. Lastri terkejut mendengar hal itu. Dari mana Bu Sartika bisa memprediksi hal yang belum diketahui kedatangannya? "Ibu tahu dari mana?" tanya Lastri. Bu Sartika dan Pak Atmojo tersenyum. Keduanya saling menatap satu sama lain. "Kita yakin sebentar lagi kamu akan memiliki anak, dan itu adalah cucu kesayangan kami," jelas Bu Sartika. Bambang kemudian meyakinkan Lastri bahwa yang diucapkan kedua orang tuanya adalah motivasi Lastri untuk berani hamil lagi. Kemudian Lastri melanjutkan makannya. Dia tidak peduli lagi dengan perasaan kacaunya. Yang ia ingin lakukan adalah terus bersabar dan menghadapi semua ini dengan tenang. Setelah selesai, Bu Sartika mengajak Bambang untuk berbicara empat mata dengannya di sebuah kamar. Lastri pun membuntutinya dari belakang. Lastri mencoba menangkap apa yang diobrolkan oleh keduanya. "Bagaimana? Kamu telah melakukan persetubuhan itu?" tanya Bu Sartika. "Sudah, Bu," jawab Bambang. "Ingat, malam ini yang terakhir. Jadi kamu harus bisa merahasiakan ini kepada Lastri. Jika anak kedua kamu lahir, dia akan selamat," ucap Bu Sartika. Lastri pun terkejut mendengarnya. Rasanya baru kali ini ia menemukan manusia yang benar-benar melampaui batasnya sebagai manusia. Lastri pun terburu-buru kembali ke tempat semula karena keduanya telah selesai melakukan obrolannya. Bambang keluar dari kamar bersamaan dengan Bu Sartika. Sedangkan Pak Atmojo ia entah kemana semenjak Lastri makan hidangan yang dihidangkan oleh Bu Sartika. "Dek,
Ayo pulang, ucap Bambang. Lastri mengiyakan. Dia tidak mau berlama-lama di tempat yang tidak sesuai dengan perasaan hatinya. Entah kenapa perasaan Lastri tidak enak. Dia seperti memiliki perasaan buruk yang akan menimpa suaminya. Begitu juga dengan mertuanya. Malam hari di rumah Lastri, kali ini Bambang tidur bersamanya. Hal itu cukup membuat Lastri penasaran. Ia memilih untuk tidur terlebih dahulu di awal waktu untuk mengetahui hal pasti apa yang akan terjadi. Dan kebenaran pun terungkap. Ketika di waktu pagi, Bambang menggerak-gerakkan tubuhnya seperti orang sedang melakukan persetubuhan. Lastri menyadari itu. Namun aneh, semenjak tadi Lastri tidak menyadari kehadiran seorang wanita. Ia juga mendengar suara desahan suaminya yang begitu memekik di telinga Lastri. Lastri hanya bisa menangis secara diam di sampingnya. Secara nyata suaminya sedang melakukan persetubuhan dengan sosok yang diyakini sebagai perjanjian terakhir dari keluarganya. Setelah usai, suaminya bangkit dan mengecek Lastri apakah ia masih tertidur. Dan Lastri memejamkan kedua matanya rapat-rapat agar dia bisa menyembunyikan rasa penasarannya dari suaminya. "Dek, maaf ya. Aku melakukan ini demi keluargaku. Maaf, Dek," ucap Bambang. Ia pun mengecup kening Lastri dan bertolak menuju kamar mandi. Lastri tahu suaminya telah usai melakukan persetubuhan. Lastri pun membuka kedua matanya yang telah sembab penuh air mata. Ia mencium bau air mani di dekatnya. Dan benar saja ada bekas air mani yang berceceran di kasurnya. Tidak mungkin suaminya melakukan onani karena nafsunya yang tidak tersampaikan. Perasaan seorang wanita mengetahui suaminya seperti itu merupakan neraka dunia baginya. Lastri pun hanya bisa berharap bahwa suaminya kembali ke jalan yang benar. Namun ketika dia hendak tertidur lagi, Lastri mendengar suara teriakan dari arah kamar mandi. Dan suara teriakan itu berasal dari suaminya. Lastri dengan cepat berlari ke arah kamar mandi untuk mengetahui apa yang terjadi. Sungguh hal yang tidak terduga terjadi kepada suaminya. Lastri melihat suaminya telah tewas dengan wajah yang membiru. "Mas!" teriak Lastri. Bambang meninggal dunia secara misterius. Denting kematian bergema di seluruh penjuru. Pengumuman akan kematian Bambang menjadi tanda yang besar. Rumah Lastri penuh akan banyak warga yang ingin mengetahui kematian Bambang yang misterius itu. Anehnya meninggalnya Bambang ini tidak dihadiri oleh kedua orang tuanya. Seperti lenyap dan ditelan bumi. Pak Atmojo dan Bu Sartika menghilang dari kediamannya. Keduanya tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Akhirnya ada orang pintar yang membuka teka-teki akan kematian Bambang dan memberitahu mengenai perjanjian terakhir yang harus dilakukan. Orang itu bernama Pak Mamat. Pak Mamat datang bersama Suparno dan istrinya yang telah tahu perbuatan jahat Bambang. "Suamimu berada pada keputusan yang membingungkan. Dia terjebak oleh perjanjian kedua orang tuanya. Persetubuhan yang dilakukan suamimu bukanlah suka sama suka," jelas Mamat. Maksudnya Pak?" tanya Lastri dengan nada sedih. Istri Suparno mencoba menenangkan Lastri yang sedang berduka itu. "Suamimu menyayangimu. Dia melakukan persetubuhan itu dengan ketidaksuka hatinya. Ia menjalani hal ini agar kamu selamat," jelas Pak Mamat. "Jadi suamiku mengorbankan diri demi aku?" tanya Lastri. "Benar, kedua orang tuanya telah ditarik ke alam lain karena melanggar perjanjian terakhir itu. Cobalah untuk memaafkan suamimu. Aku yakin dia sedang bersedih,"
Jelas Pak Mamat, Lastri tidak kuasa menahan derasnya air mata yang akan menetes dari kedua matanya. Ia merasa gagal karena tidak bisa menjaga suaminya. Dan untuk bayi yang ditumbalkan, kedua bayi itu adalah syarat awal. Jadi berhati-hatilah untuk tidak terjerumus ke dalam pesugihan itu. Lastri diminta untuk menjual rumah itu dan kembali ke orang tuanya, karena rumah itu telah tercemar oleh bau busuk yang belum juga menghilang. Akhirnya dengan terpaksa, Lastri menutup masa lalunya dengan menjadi pribadi yang kuat. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Tradisi Penumbalan Anak Pertama. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Semoga kita dijauhkan dari hal yang tidak kita inginkan. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.